selalu ada di sekitar kita. Di alam yang penuh misteri, ada juga keberanian untuk mengungkap dari segala sisi. Banyak saksi yang kami hadirkan untuk mengungkap berbagai macam misteri. Akan membawa kalian melintasi berbagai tragedi dari berbagai lini. Yang datang pergi, yang pergi kembali. Kembali lagi di Kliwon. Oke, selamat malam semuanya sahabat Benings Klinik Indonesia. Bertemu kembali dengan aku Adit ya. Luar biasa, senang banget bisa menyapa kalian lagi di program kesayangan kita di setiap hari Kamis malam Jumat, yaitu program Kliwon Seram. Tepuk tangan dulu dong. Nah, luar biasa teman-teman. Jadi seperti biasa ya di program Kliwon aku nggak mungkin sendiri. Nah, jadi aku hari ini kedatangan seorang bintang tamu perempuan, tapi tahan dulu ya. Aku mau sambil reminder buat teman-teman semua. Sambil kalian nontonin live kita, siapin cemilannya, siapin minumannya karena bakal seru banget ya. Dan jangan lupa juga sambil dicek di keranjangnya karena promonya masih ada teman-teman ya. Kita ada potongan 36% ya di setiap pembelian paketan dasar skincare-nya. Dari harga normalnya Rp555.000, sekarang harganya cuma di Rp360.000 aja. Nanti ada tambahannya itu glowing spray. Nah, jadi untuk glowing spray-nya dia itu multifungsi, bisa kalian gunakan sebagai facial mist ataupun setting spray teman-teman, seperti itu ya. Jadi sambil kalian nontonin live kita, sambil belanja boleh banget ya karena promonya masih ada. Oke? Nah, langsung aja teman-teman. Jadi di malam hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Ini perempuan. Nah, ini bisa dibilang keren banget karena pekerjaannya sangat-sangat mulia ya. Tapi kalau menurut aku pribadi ini sih keren banget sih. Belum tentu semua orang tuh mau menjalankan pekerjaan ini. Oke, langsung aja kita sambut the one and only Kakak Gloria. Tepuk tangan dulu. Kakak Gloria, apa kabar? Baik. Baik ya Kak ya. Alhamdulillah, seger banget nih. Tadi perjalanan dari Condet ke sini berapa lama? Setengah jam lah. Deket ya? Iya, deket banget. Jam-jam sini kan nggak macet ya? Nggak terlalu macet. Karena macetnya ke arah Bekasi. Iya bener. udah hafal. Kak Gloria. Ya. Apa namanya, ini sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, Kak Gloria itu termasuk orang yang suka pakai skincare nggak sih? Aku mau tahu deh. Sebenarnya suka banget gitu kan. Cuman kan karena pekerjaan aku nggak tahu jam kerjanya gitu Iya, jadi iya. kadang-kadang suka lupa. Tentatif gitu. ya? Tentatif. Susah ya ngaturnya? Susah Iya ngaturnya. juga sih. Iya. Soalnya beda sama orang kerja kantoran ya? Iya, karena kan kalau orang meninggal kita nggak tahu jadwal ya, Mas. Oh iya. Tidak ada di kalender tuh. Iya, tidak ada. Gitu. Nah, pas banget nih, kita juga lagi ada promo Kak. Kak Gloria. Iya, Kita lagi ada promo paketan dasar karena kita tanggal 12 Desember kemarin baru banget launching produk. Oh iya, tapi Om Bening terkenal ya. Kak Gloria tahu ya. Nah, kita dapat apa nih? Masa depan lu. Waduh, ya. Keren. Kita lagi ada promo nanti Kak Gloria, kalau mau check out boleh banget ya. Kita ada promo dari harga normal Rp555.000, sekarang harganya menjadi Rp360.000 aja. Ada tambahannya facial mist. Cakep banget ya. The best. Ya. Oke, Kak Gloria. Ini kan mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih Kak Gloria. Sebenarnya pekerjaan sebagai perias wajah itu seperti apa sih, sebelum kita pengen tahu awal-awalnya ya Kak Gloria ya. Sebenarnya pekerjaan sebagai perias wajah itu kayak gimana sih? Kalau seperti apa sih? Wajah mana nih, orang hidup apa? Iya, perias jenazah. Perias jenazah iya. Kurang jenazahnya ya, mohon maaf. Iya benar. Jadi kalau perias jenazah itu memang mempersiapkan hari terakhirnya seseorang meninggal itu, kita disebut kalau kita orang Kristus itu namanya pengantin Kristus. Jadi dipersiapkan supaya dia meninggal dalam keadaan layak di hadapan Tuhan dan dipelayat, supaya kan yang berdoa untuk datang juga tidak takut dong gitu ya. Jadi memang kalau selayaknya pengantin ya kita harus mendandanin, memake-upin mereka seolah-olah seperti pengantinnya Tuhan gitu. Jadi benar-benar dipersiapkan. Dipersiapkan, jangan sampai orang datang malah orang jadi takut gitu. Iya sih, cuma ini kan agak beda ya yang diriasnya ya. Iya. Nah, kalau dari job desk intinya sama lah. Iya, sama. Tapi pasti kan ada perbedaan nih Kak, antara perias orang biasa sama perias jenazah. Kira-kira perbedaan khususnya tuh di mana sih Kak kalau perias jenazah itu? Perbedaannya itu dari jenis kulit.
jenis kulitnya. Jadi kalau orang yang meninggal itu dia udah kering, udah nggak moist lagi. Apalagi kalau kita masih hidup udah pakai bening kan moist tuh ya kan. Bener-bener ya kan. Nah kalau ini bener-bener udah keras, terus pori-porinya juga udah menutup. Jadi memang harus ada trik-trik khusus juga. Nah terus penyebab kematian juga menyebabkan cara penanganan. Contoh misalnya lo sakit jantung, kulit lo wajahnya akan menghitam. Beda dengan penanganan kalau kita ngurusin misalnya pasien sakit liver gitu, dia menguning kan. Jadi perbedaan itu sih yang ada gitu loh. Tapi yang paling mendasar kalau dari sisi skin tone-nya. Nah tapi kalau dari sisi yang lain, kalau make upin orang hidup itu banyak komplain ya. Benar. Kalau jenazah, kalau ada yang komplain justru saya udah berhenti kali jadi berias jenazah. Iya juga sih. Paling gampang ngerias jenazah, anteng soalnya. Anteng. Ada lalat juga nggak garuk. Iya, enggak benar. Kalau garuk serem. Iya. Benar-benar. Kak, tapi ini kan termasuk pekerjaan yang mungkin nggak semua orang berani ya kayak. Berani. Nah ini Kak Gloria awal mulanya berpikiran untuk terjun ke dunia ini. Sebenarnya nggak sengaja terjun sih kan, mamaku kan perawat dan suka melayani memandikan jenazah. Aku dari remaja ikut, ya bantu mama untuk make upin gitu kan. Abis itu tahun 2016 kebetulan banyak banget aku menolong orang, melayani di salah satu gereja. Dan pada saat suamiku yang pertama meninggal itu, aku benar-benar ditolong sama Tuhan. Saat itu aku nggak punya uang. Ternyata orang meninggal itu menghabiskan banyak biaya. Iya benar. Iya kan. Jadi waktu pas ditolong sama Tuhan itu ya aku kayak janji sama Tuhan kalau misalnya menolong orang-orang yang berduka cita, aku bakalan tolong mereka. Jadi mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada saya pada hari itu. Memperbaiki. Iya. Oke, tapi ini kan pasti prosesnya panjang ya Kak? Panjang. Itu kan pasti ada beberapa teknik kan yang harus diketahui sama Kak Gloria kan? Iya, dan di Indonesia tidak ada sekolahnya. Jadi saya Nah itu Kak, itu dia sekolah merias jenazah, kalau kita bilang pemulasaran jenazah itu betul. Tidak ada sekolahnya. Jadi memang aku belajar sama kita sebutnya mortician kalau di luar negeri. Aku banyak belajar nanya-nanya lewat online, lewat email. Karena aku benar-benar nggak ngerti sama sekali gitu. Tapi emang hobiku dari kecil memang udah ngerias-ngerias. Jadi ya tetap ya, tapi tetap otodidak ya berarti ya, karena kan nggak diajarin secara langsung kan. Jadi kakak yang harus jemput bola ibaratnya gitu ya. Dan aku juga jadi kayak punya trial and error. Jadi dari perjalanan itu akhirnya aku bisa dapetin satu formula gimana cara ngerias jenazah di versi Indonesianya. Oh emang beda ya Kak kalau yang luar sama Indonesia ya? Jadi di luar negeri itu semuanya sudah, bahkan ada akademinya, hanya di Indonesia di Asia. Jadi di Singapura itu ada akademinya, di Malaysia ada ini. Dan di luar negeri itu kita ada yang namanya skincare yang buat orang meninggal, sama produk non thermal. Artinya semua produk make upnya itu dari foundation atau segala macam itu digunakan memang untuk cuaca dingin atau jenazah. Jadi kalau pada saat musim salju mereka menggunakan winter, mereka menggunakan kosmetik non thermal. Ya mungkin nanti Dokter Oki bisa kerjasama sama aku. We never know. Iya, we never know ya. Iya. Kalau ini sampai terjadi, cuma ada di Benings Klinik. Nah iya, dan cuma Dokter Oki doang yang pertama bisa ngeluarin produk buat para jenazah. Kita nggak tahu kan. We never know ya. In the future mungkin maybe. Kita nggak tahu. Yes, bisa jadi ya kan. Cuma Kak, tapi tadi kan kakak sempat bilang trial and error. Itu errornya gimana maksudnya Kak? Kayak misalnya nih, contoh aku belum pernah ngedapetin jenazah yang datang dari luar negeri 2 bulan dalam bentuk dia sudah ditaruh di kulkas. Bukan kulkas, freezer banyak. Udah dibekuin gitu ya. Jadi sampai di Jakarta karena udah 2 bulan terombang-ambing, aku melihat kayak pas mau make upin kok meleleh gitu loh. Karena kan keluar air terus gitu kan. Jadi aku harus berpikir tuh. Nah, jadi perias jenazah itu juga kayak MacGyver lah. Harus mikir harus di situ gimana nih caranya. Jadi memang hal-hal yang terjadi di spot on the spot itu ya aku tulis gitu loh. Jadi supaya aku kan buka kursus juga perias jenazah supaya teman-teman di sana yang
bisa mau di luar kota ya khususnya yang mau belajar nggak ada pakemnya dari aku ya, walaupun pada saat kita nanganin jenazah berbeda-beda kondisinya gitu loh. Macam-macam ya Kak pasti Iya, ya. ada yang benar-benar naturally karena ini, ada juga yang sifatnya agak yang tanpa kasat mata, kan kita nggak pernah tahu gitu. Nah ini kan kalau kita bicara soal jenazah itu kan pasti kan penyebab kematiannya macam-macam ya Kak. Ada yang memang dia siap untuk dijemput istilahnya gitu kan. Ya, sudah siap. Sudah siap, terus ada juga yang memang dia Sudah siap belum? Jangan gitu Kak, yang tanya begitu. Kalau ada main tembak aja dalam sebenarnya di jengkolnya. Ditanya yang ngerias udah siap belum? Kita mau diriasin kayaknya sama Kak Gloria. Belum, jangan dulu Kak. Oh jangan iya. Masih pengen. Enggak, masih pengen hahaha Kak. Iya bener. Kan belum sempat. Apa-apa kan nanya doang. Iya, yang namanya kita harus siap. Iya. Tidak ada yang jadi berat, jadi ini jadi anxiety. jadi anxiety. Enggak. Nah kan kalau kita bicara soal jenazah kan macam-macam Kak penyebab kematiannya. Nah, kalau yang dari penyebab kematian yang paling gampang di make upin nih Kak kira-kira. Tingkatannya dari yang paling gampang ya. Meninggal karena tua. Oh, tua. Karena sudah tua. Itu mudah banget kan, orang tidur langsung meninggal tuh banyak kayak gitu. Itu yang paling gampang. Paling gampang anak-anak kayak gitu. Mudah. Yang paling susah Kak? Yang paling susah. Iya. Kayaknya semua ada tantangannya sih, tapi yang paling itu rata-rata biasanya mati bunuh diri sih. Yang paling susah, atau kecelakaan. Itu susahnya gimana Kak? Kalau yang bunuh diri? Kalau bunuh diri itu memang kan dia kalau misalnya yang aku pernah tanganin ya, itu terjun dari lantai jadi udah hancur. Kita juga jadi perias jenazah tuh harus harus bisa memperbaiki. Jadi kalau misalnya ada yang dijahit harus dijahit dokter bukan kita. Tapi untuk menutupi luka jahitan ya harus kita. Dan terakhir itu aku ngerias jenazah korban pembunuhan di Sunter. Oh yang sempat masuk berita itu? Iya yang nenek-nenek. Oh itu kakak yang? Aku yang ngerias. Kan di Instagram ada, nah itu susah. Karena harus ada otopsi. Terus kepalanya itu akhirnya karena berdarah terus gitu aku bungkus pakai wrapping plastik. Jadi memang tempat-tempat itu wrapping plastik, baru dikasihin wig, terus semua lukanya yang bekas jahitan aku kasih clay yang kalau di Korea tuh bikin hidung palsu biar mancung, itu kita pakai clay sama baby oil, harus ditutupin kayak gitu. Dia emang sulit. Dan pada saat aku ngerias jenazah itu kan aku bawa 2 orang anak murid aku, dua-duanya pingsan. Gara-gara ngeliat kondisi? Iya, hancur. Mau lihat ada di Instagram. Nggak mau Kak, nggak mau. Ada beneran. Berarti emang mesti siap secara mental juga ya berarti ya? Jadi memang kalau jadi perias jenazah itu mental sama fisik. Karena kan kita nggak tahu jam berapa ditelepon kan, jam 2 pagi ya udah berangkat gitu. Berarti Kakak udah ada rekanan dengan satu rumah sakit? Saya nggak ikut rekanan. Oh nggak rekanan. Tapi memang ada beberapa rumah sakit yang kalau misalnya dapetin jenazah yang agak sulit ya mungkin mereka akan telepon aku. Biasanya banyaknya dari tim forensik gitu. Nah kan tadi aku sempat lihat juga tuh Kak, katanya kalau untuk yang suicide yang gantung diri itu agak susah ya Kak? Agak susah karena dia kan lidahnya menjulur dan kita harus kayak masukin lidahnya gitu terus baru kita pakai lem Korea. Pakai lem Korea Kak? Iya. Enggak, lidahnya tuh digulung gitu? Enggak digulung tapi dimasukin, iyalah kan dia menjulur ke sini. Didorong aja gitu ya? Didorong pakai tang atau apa. Terus mulutnya biar itu sebelum formalin ya, kalau udah formalin ya bakalan keras, agak susah gitu. Oh, baru ntar di terakhir tuh dikasih lem Korea? Di lem Korea gitu. Kalau ditanya sama malaikat maut nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. Pakai bahasa isyarat ya. Paling besoknya gue yang ditanya. Ini bertanggung jawaban, ini siapa yang ngelem? Kak, tapi selama ngerias jenazah pernah ada yang request nggak sih Kak? Dari si jenazahnya. Iya, gitu. Jadi aku itu nggak ada, bukan dibilang sakit, aku nggak bilang itu karunia ya, karena memang aku terganggu gitu. Tapi sepanjang perjalanan aku ngerias jenazah, aku kadang-kadang suka menerima pesan dengar suara doang. Tapi itu
kadang ada yang jelas, kadang ada yang lirih. Biasanya pesan jenazah itu aku sampaikan ke keluarga. Dulu. Tapi ada satu jenazah yang memang dia nggak suka pakai lipstik warna merah. Waktu itu pramugari Garuda tertua. Aku ngerias jenazah itu dia pengen pakai warna nude. Mungkin kan kalau apa namanya orang tua kan biasanya orang tuh ngerias pakai warna merah-merah yang gitu ya. menor-menor lah pokoknya. Ya. Itu aku enggak karena dia minta sendiri. Dan kerennya lagi si ibu itu Kristen, anaknya semuanya pakai jilbab. Jadi anaknya menyerahkan semua sama aku. Oh, sama Kak Gloria. Iya. Itu keren ya. Keren juga ya. Indonesia ya. tuh, keren. Cuma ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, iya. Berarti apa namanya? Tapi kalau nih sama ini aku ini agak sensitif ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan sekarang misalkan gini ada orang yang meninggal dalam keadaan dia itu transgender. Oh itu juga aku Itu kira-kira ada request kalau misalkan dia dari laki-laki ke perempuan, tapi dia request maunya laki-laki lagi. Nah ya, kalau kayak gitu aku pernah Mas, tapi dari laki-laki ke perempuan dia mau pindah ke laki-laki, tapi dia udah operasi maaf ya, udah operasi ini kan, udah muncul gitu kan, jadi kita harus apa namanya dibebet ya kalau bahasanya. Oh, dikasih wrapping juga kali ya? Di wrapping juga pakai bebetan, tapi karena ada gap itu kita kasih kayak bantal kecil gitu, jadi kesannya jadi rata. Iya, dan dipakai pakai jas. Tapi kebanyakan justru aku banyak banget merias jenazah perempuan yang jadi laki-laki. Wah, itu susah tuh Kak. Iya, itu kan? susah. Perempuan Karena juga dia makainya jas kayak blazer gitu. Oh, berarti harus ada yang ditambahin dong Kak? Enggak usah? Enggak, maksudnya dia tetap jadi perempuan tapi gayanya laki gitu loh. Maksudnya pakaiannya laki-laki. Jadi aku make upin harus ya harus jangan terlalu feminim banget ya kan. Jadi kayak make up to make up itu. Yang paling susah sih sebenarnya ngeriasin laki-laki ya. Jadi gimana caranya supaya kalau kita ngeriasin beliau itu mereka semua jadi tidak kelihatan feminim, itu yang agak susah, tricky. Jadi kita bikin make up no make up kan gitu. juga kan tergantung juga dia meninggal secara wajar atau enggak juga kan harus dipikirin juga kan Kak. Iya betul. Nah itu apa namanya Kakak belajar triknya itu berapa lama Kak itu Kak untuk bisa tahu nih? Dari kalau aku bisa sebut secara profesional aku dari 2016. 2016. Sampai sekarang. Sampai sekarang 2024. Wah, lumayan lama ya. Lumayan lama. Tapi selama apa namanya perjalanan karir Kakak nih di dunia rias jenazah, pernah nggak mengalami kendala yang benar-benar kayak susah banget gitu, yang keinget sampai sekarang? Kalau susah itu, aku pernah ngerias jenazah tetanggaku sendiri, cuman beda beberapa rumah, meninggal karena mungkin ya hatinya pecah. Kayak pecah, terus kita temukan dalam keadaan waktu itu masih Idul Adha, aku ingat banget. Jadi orang tetanggaku pada sibuk di masjid kan. Nah kebetulan cuma beda dua kok. Almarhum suamiku bilang kok kayak ada bau bangke gitu. Gitu aku lihat beliau udah duduk dan bersimbah semua darah. Nah itu di situ yang paling susah sih ya, karena aku sampai telepon mamaku, mah kok aku miringin keluar darah, aku miringin kurang darah lagi, terus-terusan gitu kan. Akhirnya mama ngasih aku pembelajaran banyak, ya harus ditutup dulu pakai kapas semua lubang kayak gitu, harus ditutup juga pakai lem Korea. Nah begitu mulai ngerias jenazah, udah ada kayak binatang-binatang kecil loh yang tahu kan, yang begini-gini yang, kan, yang gitu-gitu loh. Tapi bukan, aku nggak ngerti itu apa namanya. Tapi kalau kata temen itu kayak hewan pengurai. Jadi kita udah di dalamnya mungkin sudah busuk. Dan yang paling nggak tahan kalau aku sama mama kerja itu bau busuk sih. Kalau kita kerja bau busuk udah nggak tahan deh, gitu udah sampai muntah-muntah, itu kayak udah give up. Kalau mungkin hanya melihat darah atau segala macam mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau udah bau busuk kan udah tercium juga gitu loh. Dan kita memang perias jenazah itu kan harus proteksinya tinggi gitu loh. Ada beberapa yang penyakit kita sebutnya B20 tuh, penyakit menular itu, bisa juga kita tolak atau kita tetap lakukan ambil. Berarti kalau misalnya Kak Gloria ambil itu proteksinya benar-benar tebal banget ya Kak? Iya, kayak misalnya pakai APD handscoon-nya, APD benar-benar sekali pakai buang atau sekali pakai bisa langsung dicuci gitu loh. Terus pakai handscoon 3, pakai masker, juga ada beberapa yang
menular lewat jalur keringat juga biasanya aku nggak berani ngambil. Nggak. Nah, kayak hepatitis atau segala macam aku belum berani. Iya sih. Karena aku jabrah orangnya kalau kata mama, masih Jabra itu jabrah. apa? Artinya Jabra itu apa? Jabrah tuh masih apa sih? Masih ya kadang pakai masker, kadang enggak gitu loh. Masih Urakan. masih ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Gitu. Iya. Nah, Kak, apa namanya selama perjalanan karirnya Kak Gloria nih, sempat ada kepikiran buat nyerah nggak sih Kak? Karena ini kan pekerjaan yang sangat-sangat susah gitu loh. Nyerah sih enggak ya, maksudnya tapi kalau istirahat sering. Oh iya. Iya, harus Paham. istirahat juga karena aku kan sebenarnya sih kalau ngerias jenazah itu bukan hanya fisik yang dihajar tapi mentally yang dihajar. Jadi sampai pernah ngerasain itu jadi kena psikosomatis, takut kematian. Karena kan aku ngerias jenazah ternyata, wah orang itu jangan kepedean, over pede. Kalau lu bakalan mati itu setelah lu tua, enggak juga men. Iya, bentar juga sih. Iya, lu nggak tahu kapan kematian itu datang. Jadi jangan sombong gitu loh. Lu mentang-mentang masih muda bisa wah, tahu-tahu kayak waktu itu aku dapat jenazah yang baru pulang dari klub mabok, kecelakaan, nggak ada gitu. Padahal baru senang-senang loh selang berapa ini. Kena ya. Wah. Aku mah anaknya ibadah banget Kak. Oh, ibadah. Oh, ibadah banget. Sini kalau pada nggak sholat, aku melomelin. Melomelin ya. Melomelin sholat gitu. Tapi lu enggak. Lu yang ngomelin apa tiduran. Kakak katanya dulu pernah ngerias jenazah anak kecil ya? Iya pernah, sering kok. Boleh ceritain nggak pengalaman yang paling keinget tuh yang ngerias jenazah yang anak kecil yang bunuh diri itu Kak? Kalau yang bunuh diri, ya itu karena jadi dia jatuh karena kesepian. Jadi orang tuanya kerja, beliau juga dari keluarga yang sangat terkenal di Indonesia. Saya tidak bisa sebutkan namanya dan nama keluarganya, tapi saya datang ke sana itu dalam kondisi dan hebatnya dia itu meninggal karena kangen sama kakeknya. Dan begitu dia dari lantai 2 itu terjun, di lalanya itu dia nyangkut di pohon dulu. Jadi dia loncat begini, nyangkut di pohon, kebalik, belakangnya yang hancur, mukanya enggak. Tapi lumayan sih ada luka-luka yang di pinggir itu ternyata udah harus dijahit tapi terlalu besar. Jadi kulitnya udah nyoplok gitu. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa itu akhirnya diperban, nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti kakak hanya mengerjakan bagian yang masih bisa dikerjakannya aja? Dikerjakan, iya. Kak, suka sedih nggak sih Kak kayak gitu? Apa? Sedih nggak sih kalau kayak gitu? Sedih sih. Yang sedih banyak sih, ada yang ibu hamil 8 bulan meninggal beserta anaknya. Serius juga? Iya, anaknya tidak dikeluarin. Itu di situ tuh yang kepikiran aku namanya orang Indonesia ya, kita kan mitologi ya, Iya, kan? benar. Oke. Anjir. Ketemu anak gue baru pertama kali itu yang dipikiran Iya. Padahal sebenarnya nggak harusnya di polanya dirubah kan, kita kan orang Indonesia. Tapi begitu sampai sana benar-benar kayak mamaku selalu ngajarin boleh simpati tidak boleh empati. Jadi empati itu larut dalam kesedihan seseorang atas kematian seseorang, karena kalau itu terlalu larut kita juga akan dapat dampak yang negatif juga dalam hidup. Jadi pas ngerias itu tuh air matanya keluar terus. Iya, si jenazah ibunya itu. Sampai aku harus nunggu setengah jam. Maksudnya ya maksudnya percaya nggak percaya, mungkin kalau di dunia medis itu adalah formalin yang belum ngeset gitu kan, kita nggak tahu kalau ya. secara medicalnya. Tapi pada saat aku kesana udah di formalin itu sekitar 2 jam karena kan dia hamil kan, harus ini, dan anaknya itu tidak dikeluarin gitu loh. Jadi sedih juga sih. Terus air matanya turun terus gitu. Jadi aku bisikin, memang kalau orang ngerias jenazah itu tidak seperti MUA yang orang hidup kan. Aja Besti mulai gitu. Kalau kita ada ritualnya, kita berdoa dulu, kulun dulu, permisi dulu, memperkenalkan diri dulu. Sampai pulang pun aku kayak memberikan penghormatan terakhir seperti memukulkan badan, karena memang kita tahu kematian itu seseorang itu buat aku pribadi adalah kemenangan atas perjuangan seseorang. Jadi aku harus menghormati bagaimana hidupnya dia itu, berjuangnya mereka gitu.
Tapi kakak pernah ini nggak kak, apa namanya, pernah ngalamin kayak ada jenazah yang udah pernah dirias terus kayak ngucapin terima kasih atau Aku apa? biasanya datang lewat mimpi, tapi nggak tahu itu memang seperti itukah surga atau memang terlarut dari peristiwa ini. Maksudnya gini loh, hidup setelah kematian itu kan misteri, kita nggak ada yang tahu Iya, kan, nggak belum ada ada yang yang tahu. belum mati Bener, gitu bener, ya. setuju. Tapi mereka tidak pernah ngucapin mulut terima kasih. Jadi mereka ngelambain tangan aja, dan semuanya tuh masih muda, nggak ada yang tua. Nggak ada yang tua, nggak ada yang sakit. Kalaupun dia buta atau cacat, nggak ada yang buta. Nggak tahu tapi ya, tapi itu hanya dalam mimpi ya. Tapi aku realitinya nanti seperti apa surga kan gue nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu juga nggak tahu nih, kita belum tentu kita masuk surga atau nggak, maksudnya kita nggak ada yang tahu kak. Iya, kan? makanya masih muda-muda kayak Dokter Okin nih ngasih diskon kan biar dapat pahala. Gue bingung dia jualan dapat uang apa dapat pahala nih. Emang makanya promo terus kak. Iya kan, bener kan? Ya tiap apa namanya promo terus. Iya. Kak. Kak Gloria pernah nggak ngalamin peristiwa yang serem banget pas lagi ngerias jenazah? Ngerias jenazah itu paling ngerias si Angel. Angel itu aku Angel itu aku Namanya Angel lagi. kenapa emang? Di kantor yang lama juga ada Angel namanya. Oh iya ya, ada ya, kenapa ya? anak kecil. Jadi anak kecil juga, Ya, tapi anak dia kecil juga lagi. meninggal itu karena disantet. Nah, itu doang sih. Memang aku pada saat datang itu, jadi kan memang kalau kita datang ke ruang rumah duka itu atau ke rumah orang kaya itu udah pasti dingin dong, Pasti, nggak mungkin. nggak mungkin. Apalagi tambah dia malam-malam kan. Nah itu aku datang itu sama dulu sama suamiku yang kedua, kita masih pacaran, dia nganterin, terus datang kok gerah gitu kan, aku pakai APD yang full kan. Oh, yang full, oke. Kok gerah ya gitu kan, udah masang tapi aku belum lihat jenazahnya. Tahu-tahu pas aku dateng, kalau di Kristen itu kan apa namanya, ada peti gitu di depan ada fotonya kan. Foto sama ada lilin gitu ya kayak. Lilin dua gitu kan. Nah itu fotonya tiba-tiba gerak dan jatuh gitu, tapi nggak pecah frame-nya. Mau jatuh doang. Jatuh doang. Terus aku kayak betulin gitu kan. Oh, dinaikin Nah lagi. pas aku lihat peti kan, kalau orang meninggal kan lurus. Dia tuh tangannya begini kayak macan gitu. Terus dia agak membungkuk ke samping gitu, terus ininya membuncit. Oh, Perutnya membuncit. Nah, terus di situ aku berdoa. Di lalanya aku berdoa tuh kayak orang apa ya? Pernah sih nggak sih ngerasain tiba-tiba ada darah rendah gitu kayak pleng Oh, gitu. kayak kelayangan. Langsung kayak Kelayangan. keliengan gitu, kayak lah kok gini gitu ya kan. Iya, iya. Nah, terus begitu aku berdoa, pegang, ya karena aku mungkin ada kebisaan mendengar gitu, itu aku hanya mendengar di situ kayak auman singa, jeritan, kesakitan, terus ada suara-suara kayak apa sih, ular-ular, desis ular segala macem gitu kan. Terus aku kan coba paksain untuk tangannya kan begini, sementara dia kan orang harusnya begini. Lurus kan, begini kan, ya. harusnya begini. Jadi aku paksain itu sampai susah banget, tapi akhirnya kita di Katolik ada namanya doa Santo Mikael. Aku memang doa khusus buat roh-roh jahat Oh, gitu untuk yang ya. seperti itulah. Eksorsim. Mungkin kalau kita lebih familiarnya Eksorsim, biar kalian tahu ya. Iya. Nah pas eksorsim itu aku memang benar-benar doanya kusuk banget. Dari situ dia mulai ini, tapi perutnya memang membesar. Terus aku tanya sama papanya, aku cuma ngomong gini, Om, pasti anaknya meninggal karena bukan sakit. Bukan Dia langsung wajar kayak, gitu. pasti nggak wajar. Ternyata dia memang orang terkenal kan, pebisnis terkenal di Indonesia dan kaya banget. Dia bilang mungkin ini buat ke aku. Jadi aku baru tahu semenjak kejadian itu, dan aku tanya sama Om Hao bahwa ternyata ilmu hitam itu mencari sesuatu yang suci. Oke. Mengejar sesuatu yang lebih baik daripada yang dituju. Misalnya nih arah panah mau ke sini, Oke. tapi ternyata wah ini pendosa nih gitu. Ke sini jadinya gitu loh. Oke. Kayak begitu. Iya, Jadi iya, bisa iya, juga iya. sebenarnya dia bukan tumbal, tapi bukan apa namanya, Bukan target utama. tapi karena dia lebih ini, aku baru tahu ternyata di Indonesia seperti itu.
Jadi teman saingan bisnis gitu. Oh, jadinya malah anaknya emang jadi korban. Dan anaknya pendiam, Oke. anaknya nurut, putih, cantik, ini bisa jadi seperti itu. Makanya jangan sekali-sekali deh ya kayak gitu-gitu ya. Jangan deh, orang Indonesia nih ya Tahu kan. tujuannya. Kak, kakak pernah kepikiran nggak kira-kira aku mau ngejalanin profesi ini cuma sampai di usia berapa gitu paling mentok? Kayaknya sampai aku tutup mata deh ya. Karena kayak apa ya, kalau manusia itu menolong manusia yang masih hidup kayaknya udah banyak ya Mas. Kayaknya kalau yang menolong jenazah itu hanya yang terpilih. Iya, setuju, benar, setuju Iya, banget. hanya yang terpilih. Karena Kadang lo mau tapi lo nggak terpilih, nggak bisa jadi. bisa jadi mungkin karena faktor mental nggak bisa. Iya, atau mental gimana? juga nggak bisa. Atau nggak tahu deh, nanti mungkin sekalipun aku mendapat kerjaan lain, kita nggak tahu ya, jadi BA-nya bening gitu kan, ya kita nggak tahu ya kan. Mungkin yang tadi yang kakak Iya, bilang yang tadi, yang bisa produk jadi, tadi, ya kan iya kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi Itu kalau tetap misalkan harus dijalanin, terjadi pun bisa jadi pionir kan, Iya, itu gebrakan lagi buat Indonesia. Jadi ngomongin keren banget bisnis tuh. ya, keren, visioner. Visioner. Tapi kalau kita bicara soal bisnis nih, kakak katanya kakak nggak menarifkan ya kalau untuk Enggak, jenazah gitu ya? Nggak. Serius kak? enggak. Karena kalau saya kasih harga juga belum tentu mau kan. Kalau aku tawarin, Jangan ngapa jadi kesini kak tawarin? misalnya. Iya misalkan. Iya, Iya. dan aku juga kayak nggak elok gitu ya ketika aku telepon, mereka udah nangis, nggak tahu kemana. Oh iya. Terus kita nggak tahu tuh orang mampu atau enggak. Masalah orang nelpon, halo kak, tolong ya merias mau saya. Mohon maaf sebelumnya, Anda orang mampu atau tidak mampu kan nggak Oh mungkin. iya sih. Karena Jadi kita standar harus orang beda-beda ya kak. standar orang beda-beda. Tapi memang aku bilang, memang jasa aku gratis. Tapi boleh kalau misalnya mau ngasih buat transport atau apa, silakan dikasih, saya akan terima. Kalau dulu aku nggak mau terima, tapi sekarang aku terima. Karena hidup itu mahal. Kita ini aja ya, realistis, mahal. Emang kak, hidup tuh Benar. butuh. Iya, tapi memang hidup itu bukan hanya tentang uang sih. Pernah nggak lo sadari ya, ini buat teman-teman juga ya, kayak kita di dunia itu membangun rumah aja mahal kan? Betul. Lo pernah ngerasain kan ngebangun rumah tuh Pernah, puluhan pernah. juta, kita tempatin, bahagia mati nggak di mau mati. Iya sih bener juga. Bener nggak? Tapi kalau rumah yang di surga itu ada harga yang lebih mahal dibayar di dunia gitu. Berarti Kak Gloria lagi nyiapin tabungan celengannya buat di sana nih nanti. Iya, karena di situ udah selamanya. Ya, Nggak mungkin mati kedua kali kan, iya kan gitu. Tapi apa ya, kalau Adit pribadi kak ya, Iya. mungkin kalau misalkan secara mental nggak mungkin bisa, nggak mungkin berani. Soalnya lihat Iya. orang bleeding aja tuh udah, Udah ini lemes. ya, lemes ya, Iya. beda ya. Nah itu kakak nyiapin mentalnya itu berapa lama kak agar siap jadi perias jenazah? Mungkin karena hidup aku diwarnai dengan banyak kecewanya orang hidup. Oke. Ketika ngelihat orang mati, ternyata orang meninggal itu nggak akan nyalakain kita ya, nggak akan nyakitin kita. Mereka pasrah aja, mau kita apain juga gitu. Dan aku melihat bahwa mereka adalah aku pelukis dan mereka adalah kanvas. Jadi aku merasa bahwa yang menggerakkan tangan aku bukan aku tapi Tuhan. Jadi Tuhan itu berkarya melalui tangan aku. Jadi aku minjemin aja. Oh, perantara. Jadi nyiapin mentalnya ya udah, kerja aja buat Tuhan, kerja buat kebaikan. Karena kebaikan itu sebuah keharusan bukan pilihan. Oke. Berasa ngobrol sama dosen. Gue mau salim sama Kak Gloria udah. Enggak mau. Kak, tapi itu kan alat itu kakak alatnya beli Enggak, jadi alat itu karena memang kita nggak punya ya, sekali lagi kosmetik yang memang provided gitu. Entah kenapa waktu itu aku mempelajari bahwa makeup yang expired itu kayak mereka mengeluarkan minyak atau apa gitu. Iya, iya. Jadi mereka lebih moist, lebih apa Oke. dan lebih pigmented kalau di tubuh gitu. ini kecuali yang kering atau berjamur itu memang udah nggak bisa. Atau udah memisah antara kalau foundation kan ada krimnya sama minyaknya sama minyaknya, airnya, iya, nah iya, itu iya, udah iya. nggak bisa gitu sih. Udah susah ya kak. Kakak pernah nanganin korban kebakaran nggak kak?
Kalau kebakaran enggak, tapi mayat yang meninggal karena tidak ditemukan itu selama 3 hari dan busuk itu nggak bisa. Karena begitu kita pakein apa dia udah ngelotek ya apa sih? Kayak itulah udah kulitnya udah kelupas gitu ngelupas, ya kan? Udah nggak bisa diapa-apain ya udah Maaf ya, gitu. saya orang Betawi. Nggak apa-apa, ini orang Betawi. Ngelopek lagi ngelopek. Iya bang, ngelupas udah gitu. Udah kelopek. Itu udah nggak bisa, apalagi kebakaran. Karena kan udah jadi begitu kan bentukannya kan. Gosong, iya. Kasihan juga lah kita. Tapi memang ya kalau korban pembunuhan masih bisa, kecelakaan. Aku pernah nanganin korban kecelakaan yang meninggal aja tersenyum. Berarti dia udah siap. Keren ya? Keren banget ya. Mau lihat nggak fotonya? Jangan. Enggak ya, dia takut. Jangan. Iya ya. Tapi itu benar-benar kayak kalau ditanya manusia itu kan pasti takut mati ya. Pasti Kak. Iya, tapi tidak ada jalan yang menuju surga selain sebuah kematian. Dari kematian itu aja, itu pintu menuju surga. Jadi ya seperti gue bilang tadi, ya udah, ya bersiap-siap aja berjaga. Dan memang aku selalu ngomong, beberapa kali aku ngomong di media, memang penting banget untuk kita sadari bahwa kematian kita itu biayanya tidak boleh, kalau bisa ditanggung sama diri kita. Jadi kalau lo mampu ya lo harus asuransi. Kalau lo nggak mampu ya lo nabung dari sekarang. Bener. Atau bikin salah satu tabungan deposit. Jadi memang bahwa biaya kematian itu bukan tanggung jawab orang yang hidup. Walaupun kita mampu, kalau orang yang masih hidup itu mampu yang kita tinggalin, kalau tidak kan ya susah ya, benar. Makanya kenapa dan aku mumpung lagi nge-hype nih presiden-presiden ya kan. Boleh ya masukin dikit ya bapak-bapak siapapun yang jadi presidennya. Aku pengen banget bisa ada kayak BPJS untuk kematian. Oh iya benar. Iya kan. Jadi kalau misalnya ada tabungan tapi yang dari pemerintahan. Jadi kalau pas meninggal itu mereka udah sediain kafannya. Kalau kita di Kristen mungkin udah ada dari setiap gereja. Atau di Buddha kan belum, nggak tahu deh ada atau enggak, atau di Hindu ya. Mungkin ada yang kayak gitu. Sama ada permintaanku Bapak Ibu yang terkasih kalau bakalan jadi presiden, bapak-bapak, aku pengen banget ada rumah duka di tiap misalnya Jakarta Timur 1 yang memang gratis. Karena apa? Aku sering banget ngerias jenazah di masuk-masuk gang, mereka akan keluarin jenazah susah. Tapi kalau misalnya ada di tiap kecamatan walaupun kecil ataupun cuma satu ruangan, mereka ada, dan di tiap apartemen harus ada. Karena susah banget ngerias jenazah di apartemen tuh. Susahnya kenapa? Karena kan kita harus naik lantai berapa, sampai di sana juga ruangan yang nggak terlalu besar gitu. Aku pernah soalnya ngerias di apartemen itu, kayak kalau ada rumah duka di tiap apartemen atau di satu lingkungan kecamatan atau di Jakarta Timur di mana kayak gitu ya. Aku rasa keren deh Indonesia. Tolong bapak-bapak semuanya ya. Ini satu pemikiran kecil cuma berdampak besar. Iya, sangat besar. Iya, benar. Iya, sangat besar. Mungkin kita selama ini meremehkan gitu ya. Udahlah orang meninggal mah ya udahlah. Nyari kuburan aja susah kok. Betul, sekarang tuh nyari makamnya susah. Kuburan susah. Ya. Jangan kan nyari kuburannya, Kak, orang sebelum meninggal nyari IGD aja susah banget. Iya, nyari IGD aja susah sekarang kan. Bilangnya penuh terus ya. Iya benar, ada. Iya. Terus sama ini Kak, apa namanya, kan sekarang lagi hype banget tuh apa masalah suicide ya. Tuh kayaknya ngeri banget ya. Lagi banyak banget, bahkan mereka kadang mengikuti makanya aku bilang kalau bisa banyak sosial media itu didirikan harus bisa disaring, harus bisa berdampak positif ya, kayak gini-gini acara kan benar-benar membuat maju gitu ya betul. Daripada yang lain, karena aku melihat bagaimana sekarang Gen Z tuh apa-apa sakit mental, sementara mental health ya kan. Bener. Yo. Tapi mental breakdown. Jadi gini ya buat adik-adik. Tuh dengerin ya. Bahwa hidup itu sebenarnya anugerah. Ada banyak, kalau kalian bisa tahu, ada banyak orang-orang yang berjuang untuk hidup di ICU atau di rumah sakit manapun. Jadi hidup itu di enjoy aja. Jadi kalau ada yang sirik, ngebully, udah lo tutup telinga. Terus ini dan memang gini, zaman kita dulu kita harus menunggu kan Kak Adit ya. Segala sesuatu, kita nih mau nonton kartun, lu harus nunggu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu baru bisa kesampaian. Benar, setuju. Kayak seumuran nih. Iya, bener nggak? Betul. Iya. Terus kalau misalnya mau telepon pacar, lu harus nabung dulu. Bener. Ke warnet
dan itu juga wartel. Dan itu nunggu nih. Nunggu dulu, ngantri sama orang. Ngantri sama orang, ya belum tentu dikasih juga, ya kan? Kebagian juga, atau pakai itu koin. Kita generasi yang semuanya harus menunggu dan berproses. Kalian itu generasi instan. Betul. Jadi jangan sampai keinstanan itu memang membuat hancur mental kalian. Enjoy your life, hidup itu anugerah. Banyak hal-hal yang kalian perlu tahu bahwa hidup itu bukan hanya melulu, dan ini ya, kematian itu bukan satu-satunya jalan ketika kalian buntu. Percaya nggak, ada semenjak gue jadi viral nih di Bang Mongol, di Opera, di segala macam, itu banyak banget orang konsultasi, Kak kayak saya mau mati aja. Dan masalahnya remeh-temeh itu enggak. Iya. Yang paling gampang tuh? Yang paling remeh itu karena putus cinta. Aduh tolong ya. Di Indonesia ada 33 provinsi, warga betul. ada berapa juta penduduk, masa galau cuma gara-gara satu orang? Enggak, Cuan, nggak masuk akal. Hidup kalian lebih berharga, bro. Iya. Kalian di situ nangis karena kepikiran, di sana happy takut ketahuan. Iya benar. Ya, cuan. Dan apa ya apa sih namanya, bahwa hal yang remeh-temeh itu nggak perlu kalian ini sih. Memang sekarang di Indonesia udah ada hotline untuk suicide, penanganan suicide. Tapi belum dikampanyekan. Bagus Bapak calon presiden, tolong disegerakan membuat hotline seperti 911. Betul. Supaya anak-anak yang kesepian atau nggak tahu ada jalan, mereka bisa tahu harus kemana. Kalau di Amerika udah ada tuh Kak, aku follow. Ada. It's okay not to be okay. Aku juga follow tuh. Ada nomor telepon suicide prevention-nya tuh. Jadi kita ada, tapi nggak viral. Nggak digaungkan, nggak dibicarakan. Mungkin nah, itu boleh yang Kakak infoin aja Kak. Nanti kalian ada di Google, aku juga lupa ya, tapi aku pernah lihat itu ada, kata teman aku. Cuman kalau di telepon juga jarang ada yang angkat. Aduh gimana? Karena kan hotline itu harus 24 jam. Iya, harus standby terus. Kalau di Amerika itu, walaupun gue belum ke Amerika tapi aku melihat bahwa di sana itu 911 itu memang benar-benar keren. Keren. Mudah-mudahan Indonesia bisa mencontohkan, mengadaptasi di sana. Sama Bapak kalau bisa dibikin mata kuliah pemulasaran jenazah ya. Karena di luar negeri itu keren banget, kita udah nggak nyentuh jenazah, semua pakai airbrush, kita masih pakai spons bekas dan dibuang dari orang hidup ya, mudah-mudahan. Berarti metodenya udah beda ya Kak? Beda. Kalau di luar negeri tuh kayak gimana Kak kira-kira? Jadi pakai airbrush, semprotan, semuanya udah pakai itu. Jadi udah nggak ada kontak fisik lagi sama si jenazah? Nggak ada sama sekali. Jadi masuk itu yang nanganin cuma 2 orang. Dari embalming, memandikan jenazah, pakein baju, masukin ke peti, dan gajinya mereka bagus banget di luar negeri. Wah keren banget ya, mudah-mudahan Indonesia bisa menyusul ya. Bisa menyusul, karena memang Indonesia kan penduduknya besar ya. Besar betul. Gitu. Masa nggak bisa? Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk, semangat. Bapak-bapak, tolong ya. Ini suatu pemikiran kecil tapi dampaknya besar. Iya. Karena kematian itu hal yang pasti. Pasti di setiap harinya ada yang pasti ada aja gitu ya. Jadi kalian harus pilih bening for presiden. Dokter Oki dong. Dokter Oki. Aku tunggu ya Dokter Oki ya, 5 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi mudah-mudahan. Ya. Tapi apa namanya? Wah, tapi bener juga sih Kak. Aku ikutin banget soal itu yang di Instagram. Bahkan mereka itu yang menggerakkannya itu anak muda loh. Iya, anak-anak muda. Itu Oke Not to Be Okay itu anak-anak muda semua. Dan memang sekarang itu orang lebih kebanyakan kayak lo membawa dampak budaya luar negeri yang memang, maaf to say ya, negara itu tidak mengakui suatu agama. Jadi kalian harus mengerti banget. Kalau aku yang merasa kalau zaman-zaman anak kita dulu kayak kita nih walaupun berbeda agama nongkrongnya asik. Kalau sekarang orang nyari perbedaan mulu. Kalau kita nggak nyari perbedaan, lo emang jadi anak Indonesia yang saling berangkulan. Dan nggak ada tuh zaman sekarang ngebullying sampai nangis-nangis. Dulu paling kata-katain bapak, Jarwo lo, Dewi lo, Bambang lo, gitu kan. Kita nggak terlalu ini. Tapi sekarang gara-gara lo berbeda agama, berbeda warna kulit, terus bullying fisik gitu ya, itu benar-benar berdampak banget. Nggak usah jauh-jauh, anak gua aja udah jadi korban gitu. Jadi memang kita itu harus memang benar-benar
merangkul semua pihak agar suicide itu agak menurun lah. Dan Indonesia tinggi banget suicide-nya. Wah. Karena ditutupi saja. Berarti kakak banyak nanganin korban Lumayan, nggak banyak sih, tapi memang ada beberapa. Karena aku kan nggak kerja sama rumah sakit, tapi aku cerita sama. Jadi kan kita punya kayak perkumpulan perias jenazah gitu ya, kayak komunitas walaupun nggak banyak. Jadi sampai, tapi mereka sering, aduh kak, gue agak kesusahan, suka konsul sama aku gitu sih. Dan memang agak tinggi. Aku lihat juga kemarin di Instagram kementerian itu juga memang agak tinggi, Menteri Kesehatan. Dan lagi usianya pun juga kayaknya usia muda ya rata-rata ya. Usia muda, dan kalian tahu ketika kalian mati, kalian suicide itu kalian nggak akan kemana-mana, nggak akan ke surga atau nggak akan ke situ. Nanti tunggu saatnya pada garis takdir kamu. Misalnya lu 70 tahun, lu bayangin lu 70 tahun, lu meninggal di 18 tahun, dan sisa itunya mau ngapain lu di sana gitu loh. Karena memang nanti akan terangkatnya itu ketika memang udah waktunya kita mati gitu kan. Udah gitu belum tentu masuk surga juga ya kan. Ya kan kita berarti kan kita lebih dulu kan melangkahi takdir dari Tuhan. Melangkahi takdirnya Tuhan. Udah deh, nggak usah yang aneh-aneh. Mana tahu ya, utang piutang ya kan. Wih suka ngomong sendiri. Udah mulai ya. Udah ngomong sama tembok. Ngomong, ini Mas Yarum diajakin ngobrol nih. Iya. Saya kok warnanya hijau amat. Kok kamu bisa bikin glowing aku sih? Kamu ajaib banget gitu ya. Masuk. Serum apa yang bikin seneng serumah dengan dia? Iya. Kak, Kak Gloria kira-kira mau nyampein pesan nggak buat teman-teman semua di luar sana? Oke, apa ya pesannya? Bebas, terserah Kak Gloria mau nyampein pesan apa. Bahwa nasi goreng nggak boleh. Karena aku suka ngurusin segala sesuatu. Aku kan ngurusin jenazah, itu ada masa kadaluarsanya, dan aku pakai manusia itu ada masa kadaluarsanya. Aku pakai makeup juga ada masa kadaluarsanya. Jadi everything yang hidup dan mati itu punya masa kadaluarsa. Hanya cinta yang nggak punya. Jadi dan buat teman-teman juga yang sekarang lagi struggling, aku tahu banget kalian lagi struggling dalam pekerjaan atau mencari jati diri atau apapun itu. Jadi aku sih cuman ngasih motivasi ya, karena ada beberapa temanku yang mati karena mati bunuh diri karena nggak dapat pekerjaan atau susahnya mencari pekerjaan, stres di kantor segala macam. Bahwa aku cuma mau ngasih tahu motivasi hidup itu cuma ada dua. Doakan pekerjaanmu dan kerjakanlah doamu. Karena ketika kita udah mencintai pekerjaan kita akan dicintai baik oleh pekerjaan. Banyak iya, gitu. Udah itu aja. Luar biasa Kak Gloria, the best ya. Oke, makasih Kak Gloria. Sama-sama, udah mampir ya, luar biasa. Sehat. Kayak sejam kurang ya kayaknya ya. Kurang kayaknya sejam ya. Oke, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah menyaksikan live kita berdua ya. Banyak dapat pelajaran dari Kak Gloria. Terima kasih juga yang buat check out ya. Terima kasih. Oh ya udah check out juga terima kasih banyak yang lagi pada sambil makan sambil pada check out tuh ya kan. Thank you banget ya. Nanti mungkin mudah-mudahan in the future, mudah-mudahan tadi apa yang di gagasan dari Kak Gloria semoga bisa didengar dan bisa benar-benar ada di Indonesia. Kalau sampai ada keren banget. Keren banget. Rocky ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih banyak juga buat kru yang bertugas dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penyampaian dari kita berdua. Ambil yang baiknya aja. Buruknya nggak usah ya. Oke, teman-teman semua, nggak kerasa kita udah di penghujung live ya, tapi jangan lupa yang udah keranjangin di payment sekarang juga ya. Karena kita nggak ada yang tahu promonya sampai kapan, Kak Gloria. Kita nggak ada yang tahu promo sampai kapan gitu ya. Sampai ketemu lagi di Kliwon minggu depan, setiap dari jam 8 sampai di jam 9 malam, hanya di akun e-commerce Benings Klinik Indonesia. Oke, in the end, aku Adit pamit undur diri. Dan aku Gloria Elsa, pamit Wajah juga. Bening, wajah Indonesia. Aku bangga, aku Bening. Jadilah Bening sekarang. Selamat malam semua ya, terima kasih banyak.